Halo Bun, berjumpa kembali dengan saya di Bidanku Official. Nah, untuk edisi hari ini saya pengen ngebahas mengenai program hamil. Bagaimana itu cara program hamil yang benar. Nah, bagi pasangan yang barusan melangsungkan pernikahan, mempunyai anak, itu sebuah idaman yang sangat besar ya, sebuah impian yang sangat besar. Nah, dalam hidup berkeluarga, anak itu adalah sebuah cita-cita yang sangat besar yang pengen kita miliki, meskipun setiap orang itu belum tentu dikasih momongan secepat mungkin seperti yang kita inginkan. Nah, dan banyak sekali teman-teman semua atau pasangan semua yang sudah bertahun-tahun menikah, entah itu berapa tahun atau berapa bulan, tetapi dia ingin cepat punya anak, tetapi belum punya anak juga ya. Nah, di sini solusinya ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan teman-teman saya yang lainnya. Nah, untuk bunda-bunda semua atau ayah-ayah semua yang pengen cepat punya omongan, yang pertama cara yang harus dilakukan yaitu, yang ini sangat sensitif sepi ya kedengarannya. Yang pertama yaitu lakukanlah hubungan seks yang benar dan tepat. Nah, hubungan seks yang benar dan tepat itu seperti apa ya Bun? Nah, gini ya, bagi bunda-bunda semua itu, setiap wanita itu kan mempunyai yang namanya siklus menstruasi. Nah, untuk anda-anda semua yang siklus menstruasinya teratur, yaitu kita bisa berhubungan seksual atau di masa ovulasi, di masa suburnya. Biasanya masa subur ini terjadi 14 hari setelah haid pertama ya. Untuk yang siklus menstruasinya teratur ya. Nah, bagaimana nih Kak bagi kami atau siapapun yang siklus menstruasinya nggak teratur? Nah, jangan khawatir ya, yang nggak teratur juga bisa. Nah, di sini kita bisa kenali 11 atau 12 hari, yaitu sebelum haid pertama. Nah, disitulah anda semua tuh bisa berhubungan seksual. Nah, itu bagi yang haidnya tidak teratur ya Kak, karena kadang kan siklus menstruasi kita kan tidak teratur. Misalnya tanggal hari ini atau bulan ini, kita datang haidnya tanggal 1. Nah, bisa aja bulan depan tuh bisa dia tengah bulan, tanggal 11-an atau tanggal 31. Nah, berarti gitu kan siklus menstruasinya itu kan terlalu jauh ya, nggak teratur ya. Nah, bagi yang teratur tuh misalnya hari ini tuh tanggal 1 jatuhnya, bulan depan tuh bisa aja tanggal 2 atau tanggal 3, itu masih dikatakan teratur ya Kak, itu kalau seperti itu ya. Nah, saya harap bunda-bunda semua atau ayah-ayah semua bisa memanfaatkan momen-momen ini ya, di masa subur ini ya, untuk melakukan hubungan seksual intim yang teratur. Nah, ini ada solusi juga ya dari saya. Misalkan kalian semua belum ngerti ya, gimana ini saya belum ngerti ini masa subur saya tuh datangnya pas hari apa gitu. Bisa juga pasangan semua bisa beli alat tes masa subur, itu ada ya namanya ya, Ovites, itu Ovites namanya. Tanyakan aja sama orang apotik. Nah, Anda bisa memeriksakan kesuburan Anda pakai alat tes. Nah, yang kedua yaitu jalani aja pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat ini sangat penting ya Bun. Kita tuh harus buang kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik ya untuk kesehatan ya. Baik itu kebiasaan yang kita sadari maupun yang nggak kita sadari. Contohnya kebiasaan seperti menjaga berat badan. Nah, menjaga berat badan ini sangat penting ya menurut saya. Kalau terlalu gendut juga nggak baik ya. Ini bisa berpengaruh juga pada kesuburan atau kesehatan kita, atau di sistem reproduksinya bisa berpengaruh juga. Nah, lakukanlah yaitu olahraga teratur. Olahraga teratur tuh nggak usah berlebihan juga, karena kalau berlebihan juga bisa berdampak berbahaya. Yang kedua yaitu konsumsi makanan bernutrisi. Nah, makanan bernutrisi ini sangat penting ya. Ini berpengaruh sekali sama sistem yaitu reproduksi kita. Seperti sperma ya, bisa berpengaruh spermanya itu sehat apa enggak, atau sel telurnya itu seperti apa, sehat apa enggak, siap enggak diproduksi, seperti itu ya. Seperti makan kacang-kacangan, sayur-sayuran, daging. Nah, itu kan sangat gampang ya dicari ya, nggak harus yang mahal seperti itu, nggak harus yang belinya di
apa ya, di mall atau di apa, makanan apa seperti itu ya. Justru makanan yang banyak mengandung banyak macam apalah di luar sana itu mungkin belum tentu juga sehat ya, bisa berpengaruh. Nah itu. Nah selanjutnya yaitu batasi konsumsi kafein. Nah di sini memang dah kebiasaan setiap orang ya, sering sekali mengkonsumsi kopi atau teh. Itu ya biasanya minuman yang umumnya sering diminum, sering dikonsumsi. Padahal kita sangat suka sekali ya mengkonsumsi kafein atau kopi atau teh. Dan di dalam kandungan kafein ini, dalam kopi atau teh ini kan ada kandungannya tuh kafein. Nah, kafein ini bisa mempengaruhi ya sistem reproduksi. Dan ini sangat berpengaruh sekali. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak kurangin aja ya minum kopi atau teh atau minuman yang tentunya mengandung kafeinnya yang tinggi. Karena kalau kafein tinggi biasa dari satu gelas minuman, misalnya minum 1 cangkir. Nah, di situ ada kandungan 200 mg per hari atau setara dengan 1 cangkir kopi atau 2 teh. Nah, kalau kita dalam sehari minumnya 2 kali, udah berapa? 400 mg. Nah, sementara waktu bagi Anda-Anda yang semua yang lagi program hamil bisa dikurangin ya mengkonsumsi teh atau kopi ya, bukan nggak bisa dikonsumsi ya, tapi harus dikurangi karena bahan yang kafein ini tuh bisa mempengaruhi sistem reproduksi atau kesuburan kita bisa berkurang. Nah selanjutnya yaitu yang nggak kalah pentingnya tuh, konsumsilah suplemen yang mengandung atau makanan yang mengandung banyak asam folat. Nah kenapa? Karena asam folat ini merupakan salah satu jenis nutrisi yang penting dikonsumsi selama masa kesuburan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, asam folat ini sangat penting ya, bisa dikonsumsi juga untuk ayah dan bunda yang lagi melakukan program hamil. Bukan cuma ibu hamil ya yang bisa mengkonsumsi asam folat ini. Nah, untuk wanita yang lagi menjalankan program hamil, ini dianjurkan ya mengkonsumsi asam folat yaitu 400 sampai 600 mikrogram asam folat per hari. Ini per hari ya, berarti 400 sampai 600 mikrogram per hari. Nah, di mana ini Kak dapat asam folatnya? Bisa kita belikan di apotik ya. Di apotik juga ada. Atau kalian kalau mau konsultasi dengan dokter atau bidan boleh ya. Biasa bidan atau dokter bisa memberikan resep yaitu asam folat untuk dikonsumsi setiap hari selama masa program hamil. Nah, yang keempat yaitu hentikan kebiasaan tertentu. Kebiasaan tertentu itu seperti apa ya? Nah, yang tadi kan kebiasaan seperti hidup nggak sehat gitu ya. Nah, sekarang itu kebiasaan tertentu itu seperti merokok. Nah, merokok juga bisa mempengaruhi ya tingkat kesuburan. Karena kita tuh menghirup asap yang tidak sehat. Nah, yang kedua itu mengkonsumsi minuman keras dan menggunakan obat terlarang. Itu jangan sekali ya kalau Anda semua lagi dalam program hamil, tidak boleh ya, karena semua ini bisa mempengaruhi tingkat kesuburan dan tingkat reproduksi di dalam tubuh. Nah, yang ketiga mengkonsumsi asupan vitamin A secara berlebih, baik dari suplemen maupun dari sumber makanan seperti hati sapi atau ayam. Nah, ini mungkin bisa bingung ya. Jadi kita tuh nggak bisa berlebihan juga ya mengkonsumsi vitamin A. Karena di dalam vitamin A ini mungkin ada suatu zat juga yang mengandung bisa mempengaruhi tingkat kesuburan dan tingkat reproduksi di dalam tubuh kita. Bukannya kita itu tidak boleh mengkonsumsi ya, tapi dikurangi. Nah, vitamin A itu seperti apa? Misalnya dalam sehari-hari yang sering kita tuh makan, di hati ayam bisa mengandung vitamin A dan hati sapi. Nah, itu bisa dikurangin ya, bunda-bunda semua ya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Mungkin bunda semua di sana hobi ya makan hati sapi atau hati ayam, padahal enak banget ya. Cuman lagi kalau program hamil kan beda lagi ya, kita harus menyesuaikan makanan apa atau minuman apa yang dianjurkan. Nah, selanjutnya
yaitu mengkonsumsi susu yang tidak dipasteurisasi dan ikan yang banyak mengandung merkuri. Nah, seperti ikan salmon, ikan tuna, dan ikan tongkol. Nah, ini susu yang tidak dipasteurisasi ini seperti apa ya, Kak? Saya baru dengar gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan yang tidak dipasteurisasi itu sepertinya tuh susu yang dingin gitu ya. Karena kita tuh sebelum minum susu itu harus dihangatkan ya, biar bakteri atau virus yang di situ mati, seperti itu ya. Jangan minum susu mentah atau susu yang memang kadar kepanasannya tuh sedikit panas gitu. Jadi susu itu kan terbuat dari misal susu sapi, kita kan nggak tahu ya dalam kandungan susu sapi itu emang sih kandungannya ada misalnya zat vitamin A, vitamin B-nya, vitamin C. Cuman kan kita sebelum kita minum mengkonsumsi barang itu kan harus kita panaskan ya, gitu ya maksudnya ya, pasteurisasi ya. Nggak boleh kita minum langsung mentah atau nggak kita panaskan. Nah, seperti itu. Nah, kalau zat yang mengandung zat merkuri yaitu kalau kayak ikan tuh ikan tuna, ikan salmon, ikan tongkol. Nah, itu bisa dikurangi ya Bun, makan-makan seperti itu. Mungkin bunda-bunda di sana banyak yang suka atau doyan atau hobi lah ya makan ikan ini ya. Cuman selama bunda semua atau ayah semua lagi dalam masa program hamilnya belum berhasil, dikurangin dulu ya makanan-makanan yang bisa mengganggu tingkat kesuburan. Nah, selanjutnya lakukan cek kesehatan secara rutin dan imunisasi. Nah, ini sangat penting ya Bun, kita tuh harus cek kesehatan kepada tenaga kesehatan. Nah, setiap pasangan yang mengidamkan pengen cepat punya momongan atau lagi program hamil itu wajib banget tuh periksa ke dokter. Kita kan nggak tahu ya kalau nggak periksa kita tuh punya sakit apa, entah sperma kita tuh bermasalah, entah rahim kita tuh bermasalah, atau apalah dalam tubuh kita bermasalah. Makanya sangat penting sekali untuk cek dan periksa kesehatan. Sebelum hal ini terlanjur lebih jauh, kita belum tahu. Jadi sebelum kita program hamil, jadi kalau kita punya masalah dalam tubuh kita yang bisa mengganggu tingkat kesuburan atau reproduksi, nah bisa dicegah dengan cara kita sudah periksa ke dokter, sudah melakukan pemeriksaan, dan dokter punya cara untuk mengatasi masalah kita. Nah, itu ya fungsinya ya, harus rutin cek periksa kesehatannya. Nah, selanjutnya yaitu misalnya tingkat kesuburan kita itu bermasalah, kita punya penyakit misalnya hepatitis, amit-amit lah ya, HIV atau lain, atau toksoplasmosis. Ini semua kan penyakit ini kan bisa berpengaruh ya pada tingkat kesuburan atau tingkat reproduksi kita. Maka penyakit ini kan nggak bisa ya kita obatin misalnya satu hari ini aja kita kunjungan ke dokter dan selanjutnya udah gitu ya. Ini sebenarnya harus berlanjutan ya, harus cek di lab. Kalau memang dokter masih menganjurkan kita cek bulan depan ya cek, seperti itu ya maksudnya ya. Nah, mungkin bunda-bunda atau ayah-ayah semua yang lagi di sana menunggu kedatangan hadirnya momongan buah hati yang ditunggu-tunggu sudah lama. Dengan mendengarnya pengetahuan ini atau dari saya ini, mudah-mudahan bisa tercapai ya dengan menerapkan cara-cara yang saya bilang tadi ya. Saya harap seperti itu ya untuk bunda-bunda semua. Nah, mungkin ada yang belum paham atau apa, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, yang terpenting jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar saya semakin semangat berbagi pengalamannya atau pengetahuannya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.